Tapi lama kelamaan bulu kuduk saya itu merinding. Terus pas saya tengok, Nah kok hilang? kok hilang? Pas saya lihat, kok ada orang berdiri. Kali ini kita menceritakan cerita horor yang mana kalau kita sudah cerita, kita tiup lilinnya. Di sini masing-masing ada 2 lilin. Ya, terus Ya, kalau udah gitu kan awalnya kamu dulu atau saya? Oh, saya dulu. Jadi nanti kalau saya sudah cerita, saya tiup lilinnya. Jadi setelah udah tinggal dia yang cerita. Terus kalau sudah juga nanti dia tiup lilin dia ya. Sekarang juga. Silahkan Mas Andre. Iya, terima kasih Mas Arif. Iya. Cerita ini berawal dari saya pulang. Masya Allah. cerita ini berawal dari saya setelah pulang sholat subuh di masjid Gambut Banjarmasin ya. Iya. Jadi saya selesai sholat itu kan arah pulang rumah saya kan ke arah dalam, arah kampung gitu, jadi sepi rumah gitu kan, lampu jarang ada. Jadi habis itu saya pulang sholat subuh, jarak masjid ke rumah saya itu cukup jauh tuh, lumayan 15 pal. Saya serius, saya tidak bercanda. Apa injir? 15 pal saya jalan kaki, karena waktu itu saya tidak punya motor, tidak punya duit, tidak punya 15 kali yang buitis. Ada motor ini. karena kan ini setiap langkah orang yang ke masjid itu banyak pahalanya, jadi saya memutuskan jalan kaki saja. Nah habis saya pulang itu di tengah jalan saya merasa diikuti. Saya kan aneh gitu kan, ada yang ngikutin saya di belakang gitu. Sama apa tuh? Iya, sama itu. Sama itu loh, Sama apa? yang ketawa ketiwi gitu. Oh, Tahu kan? apa tuh? Itu ya, rambutnya panjang. Oh, gendruwo. Oh ya, pocong. Ya habis itu saya diikutin. Saya kan pemberani kan, orang Banjar pemberani. Siap. Ya udah saya bodo amat gitu kan sama orang yang di belakang ikuti saya. Tapi lama kelamaan bulu kuduk saya itu merinding semua. Habis itu saya coba nengok ke belakang ya kan, saya nengok, Terus? kok nggak ada, kok hilang, nggak ada. Anjir. Habis gak ada, saya coba jalan lagi. Sudah saya lanjutkan saja, saya udah kayak nggak peduli ya gitu. Hari semakin gelap, enggak subuh anjing. Jadi saya makin berani gitu. Ya udah, saya sampai rumah, saya ngucap assalamualaikum, tuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis itu saya mau ke WC. Cuman WC saya itu kan tembusannya itu ke hutan. Jadi WC ini kan ini WC saya, ini jalan keluar dapur. Jadi ngeliat hutan dulu ya. Iya. Pas saya lihat, kok ada orang berdiri. Ya kan? Aneh banget gitu orang berdiri gitu kan, pakai baju putih, jubah putih, semua putih ya kan. Kan habis itu saya perhatiin nih, ini siapa? Nggak mungkin ayah saya pakai baju putih, Karena ayah Anda habis itu saya lanjut kencing kaki kiri terus dulu. disepong. Habis itu saya kencing, saya balik lagi ke kamar, saya tidur, jangan lupa baca doa, amin. Udah deh. Oke, ini cerita saya tadi, mohon maaf itu ringkasan dan rangkuman cerita saya. Oke, jadi saya tiup lilin saya ya.
Ini giliran Haris. Ini dia Haris, sahabat saya, sahabat sejati saya dari kecil saya besarkan seperti anak saya sendiri. Iya, terima kasih bapak saya. Ya. Salam dulu pak. Saya terlalu banyak kisah horor. Ini perjalanan saya waktu saya pergi ke gunung. Oh, ke gunung. Iya, Ya, bukit. Bukit ya, bukit. Iya. Namanya itu Bukit Manjai. Oh, Manjai ya. Ah. Itu Bukit Manjai adalah salah satu bukit yang ada di Banjarmasin ya guys. Oke. Iya. Waktu itu lagi nanjak malam. Nah, terus di pertengahan jalan, waktu sudah sekitar 200 meteran di bukit, teman saya kecapean, muntah-muntah. Oh ya, muntah darah. Iya. Nah, Muntahnya karena apa tuh? karena dia ini menyelet. Oh, masuk angin. Iya, masuk angin. Ya. Iya. Nah, saya tunggu teman-teman yang lain gitu kan untuk ngejagain dia. Oh iya. Untuk kalau dia loncat ke jurang kan. Iya. Gara-gara mabok. Ya. Ini kayak kenal nih cerita Anda itu menceritakan saya itu kayak kenal. Iya. Udah lanjut. Nah, waktu mereka istirahat, saya pergi duluan sendirian gitu kan. Berapa menit istirahat? Istirahat sekitar 15 menitan lah. Istirahat sekolah nih. Waktu saya nanjak sendirian gitu. Emang Anda berani nanjak sendiri? Iya, saya berani. Oh, saya berani. Iya. Terus pas lagi ada tanjakan yang namanya tanjakan warik. Iya, tanjakan monyet. Tanjakan warik. Oh iya, warik. Terus saya muncak. Nanjak. Iya, nanjak. Ya, gue ingat guys, karena kan tubuh dia itu pemikirannya sama seperti saya, jadi saya ingat. Jadi habis dia nanjak ke tanjakan warik, dia coba nanjak. Ini kami telepati ya? Telepati ya. Nah. Pemikiran sama kan? Iya. Habis nanjak kan, tiba-tiba di telinga dia ini ada yang teriak gitu. Oh iya. Dia teriak minta tolong gitu kan. Tolong. Habis teriak minta tolong kan, teman saya kaget gitu kan, nengok ke belakang. Terus ada anak kecil. Anak kecil gitu. Anak kecil umur 15 tahun. 5 tahun. Iya. 5 Oh iya. Ya, 5 tahun. Terus pas saya tengok, Nah, kok hilang? Anjing. Kok hilang gitu. Anda kaget ya. Kaget, excited gitu kan, terkejut. Lalu Anda lari sekencang mungkin Sampai terjungkalik. Terjungkalet dia. Jungkal dan kayang ya. Dia habis itu kamu sempat nemuin saya kan? Iya, sempat. Oh, dia mau cerita, cuman menurut kepercayaan orang di Banjarmasin katanya kalau masih di atas itu cerita horornya jangan diceritain dulu gitu. Ya, harus turun dulu. Nah, iya, takutnya nanti teman-teman kalian itu takut duluan terus berhalusinasi ya kan. Iya, terus jatuh ke jurang. Ikut yang terjun ke jurang. Mungkin ya, kita nggak tahu gitu. Saya ada cerita tambahan dari saya nih. Saya juga ada cerita di gunung nih. Iya. Gunung mana tuh? Gunung Manjai. Oh, Manjai. Sama. Ke Manjai lagi gitu kan, untuk kembali gitu kan, karena kita ini rasa kangen untuk ke bukit tuh ada gitu. Iya. Habis itu pas kita ke Manjai, kita nanjak, kita tuh bawa cewek gitu ya. Terus temen cewek yang kita bawa kan, tergengbeng. Enggak, habis itu kita bawa ke atas gitu. Iya. Taunya dia itu punya indra kusuma. Indra keenam. Dia bisa lihat gitu yang itu yang kunti dan pocong, ya, hal-hal yang bau mistis ya, bau mistis itu notif masuk berita Tribun, nyanyi gitu kan, gitar-gitaran gitu kan. Ceweknya ini tuh dia menyendiri gitu di hammock di ayunan sampai roboh. Iya, sampai putus. Habis itu dia itu katanya ngelihat seseorang gitu berdiri
samping pohon. Katanya besar. Untuk tubuhnya segini. Wah, seksi ya. iya. Bisa. Habis itu dia bilang katanya, ada seseorang tuh ya. Di samping pohon. Nah, kan gue berpikir nih, kok nggak mungkin gitu. Kan kata gue di bawah itu jurang, kalau manusia biasa nggak mungkin kan berdiri di atasnya jurang kan. Mungkin aja orang lagi pipis. Dia takut gitu, cewek ini takut ya. Terus meluk kamu gitu. Iya, meluk saya kan sebagai laki-laki yang penuh wibawa. Dapat jatah enggak? Alhamdulillah, itu rahasia privasi. Habis itu saya diajak dia ke tenda. Ya, berapa ronde itu? 5 ronde. Satunya draw, 2-nya kalah, 3-nya menang. Wah. Ini ada tenda teman saya. Dia sama ceweknya. Iya. Saya masuk. Terus dia gensku ya. saya berbaring di sebelah ceweknya teman saya. Tahunya teman ceweknya dia itu malah nengok ke saya gitu. Terus bibir dia tuh malah maju-maju ke saya. Terus cipokan. Iya, saya kan sebagai manusia tidak munafik gitu. Ya, nggak bisa nahan nafsu. Tidak tahan dengan godaan duniawi. Saya kecok balik. Habis itu saya pulang ke kos teman saya. Malah kena gempar. Kena lempar kunci. Anjing ngerti. Masuk lab temen gue. Live-nya di pause. Nyium pantat. Diputusin. Kamu, hey, jangan. Kamu kafir. Pacar temen sendiri kamu embat. Dicipok anjing. Dicipok, kamu bukan golongan kami. Hey, orang Bani Israel, kamu kafir. Kamu bukan golongan kami. Tobat. Jadi itulah alur cerita horor. Cerita horor yang kami ceritakan mungkin tidak cukup nyambung karena kami masih belum terbiasa. Kami mencoba sebaik mungkin nanti ke depannya ya. Semoga kalian terhibur dengan video saya dan video Mas Haris J, Mas Andre. Iya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.